Kalau lu mau nonton konser, pertama jangan bawa tiket dulu, bawa otak. Jangan ditinggal di rumah. Bawa otak nggak bawa. Iya, nggak bakal sinkron dan nggak bakal jalan. Akhirnya jadi kayak yang lentera itu penontonnya. Iya, kosong, sanggahnya kosong ya. Iya. Asal datang aja. Halo Sobat NTV Channel, balik lagi di NTV Channel. Saat ini kita mempunyai segmen baru, yaitu adalah segmen Bapak bahas apa aja. Kemarin sempat ke take down ya sama YouTube. Kita Jadi, buat lagi nih. Kita buat lagi. Sebelum kalian ikutin segmen Bapak, jangan lupa di subscribe, like, komen, di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa. Nah, itu dia. Pasti akan ada update-update baru. Oke guys, di segmen Bapak ini segmen baru kita. Jadi apa aja kita bahas? Bahas apa aja? Oke. Untuk hari ini kita mau bahas apa nih? Yang lagi booming-booming banget. Apa nih? Yang megang laptopnya dong. Apa nih? Kayaknya lagi booming-booming sesuai dengan gaya kita nih. Apa nih? Ya. Apa tuh? Lagi pengen ngebahas yang lagi viral juga nih. Apa tuh? Konser. Konser. Nih. Di sini tuh kita ada konser ya. Informasi itu adalah kronologi konser Lentera Festival berakhir ricuh. Nah, penonton ngamuk bakar panggung. Oke. Terus? Gila nggak? Ricuh. Kita ikutin ya. Isi beritanya apa sih sampai dibakar tuh panggung? Gue tahu sih ini beritanya di sekelibatan Twitter doang, tapi cuman belum tahu. Belum tahu penyebab Asal usul penyebab kenapa sampai dibakar itu nggak tahu. Jujur aja ya. Jadi cuman informasi sekelibatan di Twitter doang. Ini apa, penonton rusuh ngebakar satu acara itu kan, apa namanya? Satu event itu. Lentera Festival. Iya. Itu daerah Tangerang ya? Tangerang katanya. Di Tangerang guys. Ini kita bahas ya, itu di sini ada alasan konser batal. Sementara itu Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi menuturkan pihak panitia tidak terlihat ketika terjadi kerusuhan di lokasi. Apa panitianya? Panitianya nggak ada di lokasi. Berarti penonton tuh kan udah siap nih ya. Kalau menurut gue udah depan panggung, ya nggak sih? Ini jadi batal nggak ada band yang mau manggungnya? Nah, di sini belum tahu nih. Atau batal duit tiket dibawa kabur, kan bisa jadi ya? Bisa jadi. Belum lengkap ya. Coba kita kupas nih satu-satu ya. Oke, silakan Bu. Oke, setelah itu ada lagi nih. Di panggungnya nggak ada orang, panitia nggak berani memunculkan diri saat pelaksanaannya, sehingga sound serta panggung dibakar dan sudah melebar kemana-mana. Tuh, diberitakannya karena mungkin di sini udah menunggu lama, si penonton ini kelamaan jadi dibakar. Panggung, kecewa, kesal, emosi, gue udah panas-panasan juga mungkin. Betul. Udah ngantri. Kayaknya ini yang gue tangkap sih, dia tuh kecewa sama penyelenggaranya atau IO-nya. Karena mungkin bandnya belum dibayar lunas, baru di DP doang atau belum dibayar. Kalau vendor itu pasti belum dibayar, karena vendor itu biasanya ya kebanyakan yang setahu gua, vendor itu dibayarnya setelah acara selesai. Oh, jadi nggak, tapi tergantung mungkin ya. Tergantung vendor. Kalau karena gue pernah kerja di vendor, itu invoice-nya turun setelah acara itu sukses atau selesai. Baru akan dibayar kalau vendor. Cuma kalau band, setahu gue itu mungkin di DP dulu, terus dibayar lunasnya tuh pas selesai manggung. Gitu. Mungkin ini belum di DP atau belum dibayar ya kan? Kita lanjut lagi nih. Si Ucu ini mungkin... Ucu siapa tuh Ucu? Polisi kayaknya nih. Oh, polisi. Ya, Bapak yang apa namanya bertugas ya. Yang Bapak Ucu memberi informasi berita. Ucu menjelaskan para penonton awalnya menanti bintang tamu yang tampil dan antusias. Wow, dia semangat banget dong. Wah, anjir nih, gue udah beli tiket, udah ke lokasi. Gue juga pengen nonton nih gitu kan, udah menunggu-nunggu. Nah, setelah itu, namun mereka mulai menanyakan keberadaan para artis karena konser tak kunjung dimulai.
Bener, artisnya berarti nggak datang. Artisnya tidak datang. Artis atau bandnya tuh nggak datang, jadi dia udah beli tiket, dia udah ngumpulin duit mungkin, terus nggak datang dan akhirnya terjadi kejadian chaos. Justru seperti itu. chaos. Oke, lanjut. Iya sih, kayak gitu ya. Dan setelah itu di tengah kebingungan penonton, tak ada satupun panitia yang naik ke panggung untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Oke. Yang gue tahu ya, waktu itu tuh di Twitter ada yang videonya, yang pas dia itu kayaknya vendor sih yang naik. Yang naik klarifikasi. Vendornya itu ngasih tahu acara itu batal. Acaranya batal, nggak ada panitianya udah kabur, terus si bandnya itu nggak jadi datang. Dan akhirnya berakhir ricuh katanya. Itu sih yang gue baru baca di Twitter. Di Twitter ya, di Twitter berarti belum lengkap banget kali ya. Belum lengkap, jadi gue Belum pun lengkap. simpang siur Simpang lah. siur beritanya kenapa sih? Pasti menebak-nebakan. Apakah karena masih DP ataupun tidak dibayar ataupun ada oknum? Ada oknum yang Ya, seperti itulah. kayak gitu ya. Lanjut Jujur ya gue guys. nggak tahu berita ini dan Tapi gua ini pun udah buta banget sama berita seperti ini. rame nggak sih? Rame banget di mana-mana ya. Katanya udah rame sih, katanya di TikTok tuh udah rame. Di TikTok ya? Di TikTok. Sedangkan gue nggak punya TikTok, jadi gue cuma tahu di Twitter yang Di Twitter simpang ya? siur doang. Oh, gua kira lu main Dan- TikTok juga. Di Twitter itu ngambil dari TikTok. Tapi lebih Video-video update itu. ya, lebih update di Twitter ya, apapun itu ya. Iya, cuma gue baru tahu di Twitternya sedikit. Agak males juga sih bacanya kayak gitu. Iya sih, kalau TikTok kan kayak cuman meskipun dia EP yang sih Iya. langsung poin-poinnya. Langsung kan kalau di Twitter tuh kayak gambar terus caption. Kalau di TikTok ya itu kayaknya tuh dia video doang. Video doang. Mungkin captionnya atau penjelasannya poin-poinnya doang. Ya, Kayak gitu atau kata kita tuh judul lah. ya. Judulnya aja kan. Nah setelah itu ini padahal Lentera Festival 2024 direncanakan menampilkan nih bintang tamunya itu ada Phil Koplo, Gulen Waton dan Oke. NDX Aksa. Itu kan lagi naik-naik daun tuh. Ya, Yang Jawa ya lagunya ya. Kalau si Gulen Waton dan NDX. jujur gue nggak terlalu ngedengerin lagu yang mellow. Nah lu masuknya ke genre apa tuh? Kalau ngomongin genre sih banyak ya. Cuma gue lebih masuk. Kalau untuk sekarang sih gue lebih masuk ke hardcore. Yang gimana tuh hardcore? Trek-trekan gitu. Iya, yang Contohnya hardcore siapa nih? gue lebih suka sih sekarang ya. Kalau lebih suka bukan sekarang. Itu bandnya dulu, udah dulu banget. Terus albumnya juga dulu gue dengerinnya. Can Your Blessing itu kayak Bring Me The Horizon itu albumnya itu. Terus sama apa Sempiternal gue dengerin. Avenger Sevenfold suka? Gue beberapa doang kayak cuman Dear Good. Enggak Dear Good sama. doang sih gue tahunya kalau Iya sih. Apalagi Sevenfold. sekarang di TikTok ada yang video dia tuh Avenger Sevenfold tuh apa ya Juli gue lupa. Yang baru manggung di Jakarta kemarin ya. Iya. Itu viral juga. Balik lagi nih ya. Oke. Ini wah ada nih alasannya ternyata bintang tamu dan vendor belum dibayar. Emang kalau vendor tuh belum. Belum yang tadi kita bahas Iya. kan. Cuma kalau bintang tamu mungkin kalau di DP sih dia pasti jalan, pasti datang. Karena transport. Karena buat transport dulu. Makan mungkin. kali ya Kalau kan? DP, makan di perjalanan. Mungkin jauh juga kan. Katanya kan ini bandnya dari Jawa. Kan musiknya dari Jawa. Terus datang ke Tangerang kan lumayan jauh. Lumayan. Jadi butuh transport, duit bensin, duit makan. Udah gitu full team atau dia bawa barang bawaan yang dia bawa gitu. Tapi ekstrim banget ya, biar segala dibakar itu. Iya, kayaknya ini kalau sampai dibakar sih, gue nggak setuju. Cuma di mana ya? Kecewa pasti. Pasti. Kecewa berat wajar. pasti karena gue juga pernah ngerasain. Cuman acaranya nggak batal. Jadi tuh gue pernah nonton Bring Me The Horizon, itu yang Day to Day One, yang waktu itu manggung di bulan apa itu gue lupa. Pokoknya itu tuh berhenti di pertengahan lagu. Jadi berhenti di pertengahan lagu dengan alasan ada trouble dari pihak IO-nya atau si BMTH-nya ini gue nggak tahu. Cuman itu diberhentiin di pertengahan lagu. Dan habis itu katanya day 2-nya itu akan lanjut, cuman nggak ada kabar dan akhirnya pengen datang lagi.
Agustus tanggal 25 nanti. Agustus ini. Agustus tahun ini. Itu Tanggal dia 25 nanti. udah bawain berapa lagu tuh? Si Bemta yang kemarin gue nonton itu sekitar 10 kurang. 10 lagu kurang lah. 10 lagu kurang lumayan ya. Udah Lumayan. hampir 2 lagi album. Nah, kalau kayak kita nonton konser kayak gitu, itu tuh satu album dinyanyiin atau tergantung dari si itunya sih? Kalau itu Pengalaman. gue kurang tahu sih, cuma kalau yang cuman event terus cuman yang tampil satu band doangan itu mungkin satu album. Cuma kalau banyak bandnya mungkin itu kayak cuman bawain 10 lagu atau 5 lagu Atau 5 doang. lagu minimal kali ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk ini tuh bintang tamunya tadi disebutkan ya. Nah, bintang tamu Lentera Festival 2024, Gwen Waton dan NDXAK membenarkan mereka batal tampil karena pihak panitia belum melunasi honor penampilan. Oh benar, berarti DP. belum masuk DP. Oh belum masuk DP atau melunasi? Kalau menurut gue DP dulu. DP dulu berarti DP dulu. seharusnya udah di jalan dong bandnya. Ya. Mungkin Tapi di sini kata-kata kayaknya melunasi. ada miskom atau miskomunikasi terus atau ada kayak berbeda pendapat Berbeda atau pendapat, dealnya bisa. itu belum deal kayak bayar di tempat gitu pas udah selesai kayaknya mungkin itu. Parah juga sih. Ini juga dari informasi ini, mohon maaf teman-teman Tangerang katanya tuh. Untuk kepastian event Lentera Festival Tangerang 2024 masih menunggu pihak panitia untuk melaksanakan Dan katanya udah ketangkep. udah ketangkep Gue baca di Instagram, kalau yang ini di Instagram itu udah ketangkep. si pihak oknumnya ini. IO-nya. Oh, IO-nya. IO-nya ketangkep. Wah, cepet juga ya. Cepat, lumayan cepat, beberapa hari doang udah ketangkep. Ya karena cuman ratusan juta doangan, mau cabut kemana sih? Iya, iya benar. Penontonnya juga dikaliin aja Ratusan sih. juta doang hidup Paling setahun kemana udah sih? habis. Habis. Jangankan setahun, sebulan dah. Iya kan? Kasarnya sebulan juga habis. Sebulan Apalagi juga habis. butuh duit yang lu cabut ke sana, cabut ke sini juga kan. Tapi ya buat apa lu mau cabut-cabut kayak gitu doang? Iya. Dan juga uangnya nggak berkah coy. Hasil nipu kayak gitu. Lanjut. Lanjut ya. Dan di sini kepada Gwen Waton dan NDXAK tulis manajemen Gwen Waton pada Minggu nih, dikutip dari Tribun ya. Manajemen menjelaskan panitia dan Gwen Waton telah sepakat honor mereka akan dibayar pada hari H konser. Sebelumnya panitia Berarti baru udah sepakat nih membayarkan. ya, udah Ya, sepakat. benar, berarti dia DP dulu. DP dulu. DP dulu ke si artisnya ini 50%. Cuma- itu. Kenapa dia nggak datang? Pertanyaan gue itu. Sedangkan udah DP ya? Udah DP dan dia nggak datang untuk kenapa? Seneng. Mungkin dia ada bocoran di situ udah maksudnya kayak udah ada bocoran IO-nya itu bakal nggak bener, Atau isu-isu bisa juga kan. atau mungkin ada orang dalam dari IO-nya atau dari penyelenggara panitianya itu mungkin udah ini kabur nih, kayaknya nggak bener deh, nggak usah datang gitu, mungkin kayak gitu. Bisa jadi dia kayak gitu dan berpikir Dan gitu. itu tiketnya berapa sih? Oke. Tiketnya ya itu 115.000. 115.000. Ya, 115.000 tapi udah ngebakar panggung Oke, itu 115.000 festival. festival. Dan itu tadi 3 band. 3 band. Worth it sih, 115.000. Cuma ya kalau lo sampai ngebakar-bakar kayak gitu sih, Keterlaluan sih. gembel banget. 115 itu udah termasuk murah. Itu katanya kan kayak sampai ngebakar LED, Ya, stone, stone. terus Pokoknya Tenda. panggung tenda. venue-nya sampai dibakar kan, backstage semua, backdrop semua katanya dibakar. Dan itu lu bayar 115.000. Ya kalau lu bakar kayak gitu sih kesian vendor ya kalau gue ya. Ya, karena kan kesalahan bukan dari vendor. Nah, terus juga barang vendor tuh kalau lu mau tahu itu mahal. Contohnya tuh, salah satunya apa tuh? LED box, LED kan LED? satu box ya. Ya. Apalagi tuh outdoor barangnya. Itu di box itu sekitar ada 10 atau 5 LED, modul LED. Jadi tuh modul LED itu cuman satu keramik gitu doang. Nah, itu bisa satu boxnya itu kisaran bisalah kebeli motor. Lumayan juga ya. Bisalah kebeli motor Vespa Matic.
Satu box. Satu box LED isi 10 atau 5. Gila sih, 115.000 Dan tapi itu dia ngebakar. Itu bermodul-modul pasti kenanya. iya. Mending dibanting kalau kata gue daripada dibakar. Kalau dibanting paling apa doang yang pecah, masih bisa Masih diganti. bisa diganti, betul. Masih perbaikannya tuh masih murah. Masih terjangkau lah harganya daripada lu bakar dan dia vendornya tuh harus beli barangnya lagi. Di apa namanya tuh di modal lagi ya kan? Modal lagi. Apalagi vendor ini belum dibayar. Ya. Kalau udah dibayar, kalau udah dibayar itu lumayan lah buat nambahin beli LED-nya lagi. Meskipun nggak semua. Meskipun satu box juga itu kayaknya nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Apalagi kan cuma DP. DP paling berapa sih kalau 50%? Kayak gitu kan? Parah sih sampai chaos begitu ya. Dan gue pengen ngebahas yang ininya sih, gue lebih tertarik ke IO-nya. Dia ngejual tiket seharga 115.000. Misalnya ditonton sama orang 30.000 atau ya ribuan orang. Ribuan orang dikaliin 115.000. 115.000 ya udah ratusan juta. Iya. Udah ratusan juta. Belum ya gue bingung sih kalau ketika ngejual tiket kayak gitu terus dia cabut. Mungkin ini ada oknum di dalam penyelenggaranya atau di dalam panitianya. IO-nya tuh ada oknum yang ngebawa kabur duit itu. Sekarang gini, kalau emang udah niatnya nipu, itu nggak mungkin dia bikin backstage gede, dia beli nyewa vendor, dia udah manggil si band ini sampai DP, itu nggak mungkin. Kalau dia niatnya mau nipu, itu dia pasti nggak akan ada backstage, nggak akan DP band, nggak akan ada venue, nggak ada akan apa backstage-nya itu gede banget. Sempurna itu lah ya konser. Nyawa rigging kayak gitu kan lumayan. Tapi yang lebih parahnya lagi, ini kan ada jual online, dia juga buka loket jual offline di area event. Di area event itu 115.000. Bisa jadi itu oknum yang wah gue duitin nih lumayan, meskipun akan batal gitu. Tapi yang penjual tiketnya ini udah tahu belum dia akan batal acaranya? Kalau menurut gue kayaknya jual lagi gitu. Udah tahu. Koordinasi mungkin, atau oknum yang benar-benar gak bakal jadi tapi lumayan nih bakal jadi duit. Apa mungkin dari saat online kehabisan, dia pasti kan ada dong di Instagram segala macam kan? Mungkin. Bisa jadi ya udah. Itu dibawa kabur juga. Katro banget sih menurut gue. Lu bawa kabur duit segitu dengan lu nipu ribuan orang, nggak apa ya, maksudnya nggak respect banget gitu. Susah sih, kayak lu jual tiket tapi itu udah tahu batal, lu jual lagi offer, itu jahat, lebih jahat kalau menurut gua. Gue nggak bisa berkata-kata, sampai nggak bisa berkata-kata nih gua. Nah, ada nih, kalau nonton konser kan kita pasti bawa barang HP, tas. Nah, lu kan pernah nonton di konser. Ya. Itu ada tips gak sih biar aman aja gitu? Biar nggak kecopet sama copet skena. Ya, siapa tahu nih teman-teman yang belum tahu nih bisa diinformasiin tuh. Kalau gue ya, ketika gue court surf tahu kan? Court surf. Apa tuh? Itu tuh kayak misalnya nih ya, lu diangkat terus lu diangkat gitu terus. Oh paham, sampai belakang gitu kan? Terus lu motion kayak gitu-gitu kan, kalau lu bawa barang kan bahaya, apalagi handphone, terus dompet yang isinya ada duitnya. Itu tuh bisa menyebabkan kehilangan barang lu. Jadi misalnya nih, gua kasih tipsnya aja deh biar cepet. Misalnya gini, lu bawa dompet ke konser. Itu dompet kalau bisa lu beli rantai. Rantai yang kayak gini kan? Yang di celana, itu lu sangkutin di dompet. Terus lu solasiin aja. Solasiin full atau di lakban. Supaya apa? Jadi ketika orang narik itu lu kerasa. Ketika dia tarik mau dibetot juga namanya rantai mau bawa dong. Benar. Kalau HP ya saran gue sih bawa tas atau lu bawa temen. Biar ada yang kalau lu mau ikut moshing gitu, mau ikut, kalau dalam bahasa dulunya ya, bahasa moshing. Dulu itu gue kan punya temen juga, anak pang.
Dia dulu tahun apa? Bukan mosing, beda. Orang Jawa. Itu namanya pogo. Pogo gimana tuh Kalau kalau lu pogo? ikutan pogo kayak mosing seperti itu udah pada tau lah pasti. Udah tahu ya. Iya. Yang begini-begini, apa yang harus muter-muter, apa sambil begini-begini. Nah, kayak gitu. Pogo guys, itu bukan mosing. Kalau lu bawa Beda. HP, lu bawa HP, terus lu bawa tas, lu taruh, terus lu ikutan seperti itu bisa jadi kan ketendang, ketonjok, lu jatuh, bisa Hancur lah. hancur. Atau lu bawa dompet di dalam tas, mungkin nggak hancur, tapi jatuh, terus diambil. Ini namanya orang Nah, lihat namanya HP, orang. nganggur. Apalagi lagi konser gitu kan nggak ngeh kita menikmati gitu. Terus kita nggak tahu ya, mungkin orang baik ya yang ngambil HP lu terus ditongolin ke atas gini kan ada aja. Ada yang Cuma- masukin aja. Nah, cuma kalau yang jahat sih pasti dikantongin. Pasti. Dikantongin. Nggak Kalau kayak mungkin. gitu, Ya, nggak lumayan kan, ada dompet isinya duit Iya. buat ongkos balik. Lumayan. Nah, gue nggak duit, pulang gue bawa duit, gitu kan. Kayak gitu pasti ada, nggak mungkin enggak kan namanya copet. Kalau setiap konser itu pasti ada. Masih ada. Pasti ada ya mungkin dia niatnya nonton konser. Cuman ketika ada dompet lu nongol di celana lu ya, Kesempatan, gas. tadinya nggak ada niat jadi ada niat kan. Iya. Mendingan tinggal mana-mana aja. Apalagi kan barang, duit, ya udah lumayan. Iya, takutnya di dompet itu ada barang-barang penting, STNK lu, Nah, KTP, ATM lain-lain. ATM, duit lu juga. Itu kan susah. Susah, Kalau- bikin kalau lagi ribet gitu Terus loh. HP lu, handphone lu ketika dia hilang atau dicopet, handphone lu kan takut ada kerjaan di situ, terus takut ada yang penting-penting lah di dalam HP itu kan. Takut juga kalau hilang. Susah juga, ribet juga ngurusnya lagi, apalagi m-banking kan. Oh, banking Apalagi apalagi ya. copetnya dapat dua, HP sama dompet. Apa dompet, bersekongkol, Ya, udah. kompletan, udah. Nggak bisa tuh ATM diblokir dari cabang. Satu orang ya, misalnya barang satu orang itu kan ribuan orang yang nonton. Atau ratusan orang. Iya. Akap semua itu. Ya kurang-kurangin lah kayak gitu. Cuman ya nggak bisa Nggak bisa dipungkiri. pasti Namanya ada. musibah kita nggak tahu Pasti kan. ada. Mau sehati-hati kayak gimana Cuman pun ini pasti. 115.000 ya, cuman 3 band doang. 3 band. Menurut gue lu kumpulin lagi itu sampai ya 700-an, 500-an, terus lu beli tiket yang ada yang eventnya ada banyak band kayak kemarin gua tuh. Nah, lu bisa gak sih bedain resmi dan gak resmi? Susah ya kalau buat itu karena penipu sekarang tuh perfect banget. Canggih coy. Perfect banget kalau bikin planning mau nipunya tuh perfect. Dia udah kayak tadi kan nyewa backstage, nyewa vendor segala macem, atau dia cuma bikin posternya doang, taunya backstage-nya nggak ada, terus kayak tempatnya belum disewa, bisa jadi kan, cuman mengatasnamakan bandnya doang. Bandnya ini. Tempatnya di mana, terus dikasih link buat beli tiketnya, lewat WA dia tiketnya, dan lu dikasih barcode asal-asalan. Mungkin dia bisa bikin barcode. 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 Mungkin dia bisa Namanya bikin barcode, cuma nggak apa ya? Iya, eventnya nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Dan namanya nipu. Seenggaknya, ya udah gue bikin aja kayak gini. Seenggaknya memang kalau nyuri duit haram tuh gampang. Iya. Ataupun menipu. Tapi sih kalau buat tips kalian mau beli tiket yang mana nih yang bener apa yang enggak konsernya itu kalian lihat dulu. Pertama nih band apa yang mau tampil. Misalnya kayak kemarin gua itu ada Depan Turas, ada The Sigit, ada The Changcuters, ada banyak lah. Banyak lah. Ada Terus satu nama ya. kalian lihat dulu aja IG-nya. Itu kalian lihat IG-nya, misalnya dia promoin event itu juga itu pasti benar. Dan kalian beli tiketnya juga harus di link Instagram itu. Jadi satu tujuan, satu tempat. Jadi yang pasti-pasti aja. Yang belinya. pasti-pasti aja. Mungkin kalian yang mikir murah ataupun oh, lumayan dengan harga segini. Dan bisa misalnya nih, gua beli tiket, terus gua nggak bisa nonton, terus gua jual lagi kan. Cuman dijual di luar apa pihak event, di luar apa namanya pembelian link resminya, gitu. Misalnya gua jual lagi, misalnya di Telegram, misalnya gua jual atau di Twitter. Nah itu bisa jadi itu penipuan. Hati-hati. Karena apa? Misalnya nih, gua bilang ke lu, misalnya lu pengen beli nih, pengen beli nih, yaudah kirim dulu duitnya baru gua kirim barcode-nya. Gua kirim barcode-nya baru, ntar pas lu udah kirim duitnya ke gua,
bisa aja gue ngilang. Atau gini, hati-hati yang buat jual tiket kayak gitu juga, mungkin ada yang benar. Itu pasti sih ada yang benar. Ada yang nggak buat nipu, emang bener dia. Emang bener dijual. Dijual kepentok kerja misalnya, atau halangan apapun itu. Gue jual ketika dia minta, yaudah barcode dulu, gue takut ditipu nih, soalnya gue trauma pernah transfer duit, beli tiket, itu nggak dikasih barcode-nya. Lu kasih nih barcode-nya, di screenshot sama dia, atau dipoto sama dia, tinggal di sekian udah. Duit aman ya? Duit aman yang belinya. Dan kita yang ngejual rugi, sebaliknya gitu. Yang tadi dibilangin. Paham. Karena dulu tuh gue zamannya nonton konser, karena gue kan kerja di sebuah televisian ya. Itu gue cash udah gitu diskon. Ya kalau sekarang mungkin lebih canggih sponsor ya. Kayak sponsor nih ada tiket buat tonton tapi bayarnya segini, setengah harga lah. Kayak gitu. Apa tuh konser apa tuh? Salon Seven, PRJ dulu. Salon Seven sama apa ya dulu, Padi kalau nggak salah. Emang gila banget sih itu. Bayar cuma berapa tuh? Kalau nggak salah waktu itu 125 karena gue pakai ID card. Iya. Sekitar 75-an atau 70 lah gitu, gue lupa. Tapi kan lumayan. Dari 125. Boleh disebutin nggak nih? Apa tuh? Apa yang kerjaannya itu, yang disponsorinnya? Oh, disponsorinya. Waktu itu gue kerjanya di MNC TV. Nah, yang kemarin gue nonton itu kalau nggak salah MNC juga sponsornya. MNC Trans 7 karena dia kerja sama itu. Oh, pantes. Ya, gue lebih sering kalau yang ngedengerin band lokal sih, gue kalau ke event-event seperti itu lebih sering yang diadain setahun sekali. Karena bentuk kerjaan juga kan. Iya benar, setahun sekali. Tapi itu juga kalau lumayan tiap ya. saat gue nonton konser, duitnya dari mana? Nggak ada juga. Sebulan sekali atau berapa bulan sekali? Ini aja Bring Me The Horizon, itu band yang bener-bener gue dengerin dari dulu. Itu gue dengerin dari 2018. Lama juga, 2018. Ya, sampai sekarang itu dia tiketnya itu Dream Seeker-nya itu 7 juta. Wah, lumayan, 7 juta. 7 juta, dan paling murahnya itu hampir 2 juta. 2 jutaan paling murah. Nah, yang kemarin berapa tuh? Yang kemarin itu lumayan lah ya. Ya sejutaan. Kurang lebih sejutaan. Lumayan sih. Sekarang ya 2 juta kurang, 2 juta lebih. Kalau yang paling murahnya kalau tiket yang sekarang. Cuman sekarang itu festival bedanya. Jadi kita bisa nyantai beli tiketnya, Kudu festival ya. Nggak kudu war tiket dapetan, nggak kudu berantem atau benar-benar yang ngejar banget nih gitu kan. Kayak misalnya nih jam 5 open war nih. Tiketnya open war. Sampai jam berapa gitu? Ya, kita beli jeder ya kan, bareng-bareng ngetik bareng-bareng. Itu udah laku semua. Kalau sekarang festival, jadi nyantai. Seru sebenarnya nonton kayak gitu ya. Kalau dulu ada di Bogor tuh temen Topi ya, anak punk gitu. Terus ada kayak reggae ya. Kalau gue dulu suka dengerin reggae gara-gara Dihau. Enak Dihau tuh. Karena dulu kan emang tenar banget ya kan. Dihau itu 2016-2017. Ya, booming-boomingnya banget tuh. Enak sih lagunya. 15-17 lah itu. Feeling Me Inside ya kan, yang indie lah. Terus enak juga. Feeling Me Inside hardcore juga dia masuk. Hardcore juga. Hardcore ada melo-melonya juga lah. Beberapa albumnya sih hardcore yang gue dengerin. Kalau yang melonya tuh gue dengerin yang Biarlah. Oh, Biarlah tahu gue. Itu. Biarlah itu memang naik banget sih di zamannya itu. Imo, zaman-zaman rambutnya ya kak. Anjir. Rambut gini. Rambut miring gini, terus udah gitu baju hitam emo, gimana sih zaman-zamannya emo. Ini Lentera Festival. Kalau kita ngebahas itu sih nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau kita mau ngebahas kerugian vendor, benar, rugi banget, apalagi dia sama sekali belum dibayar. Nah, kita ngebahas kerugian penonton, rugi. Sama-sama rugi sebenarnya. Yang untung siapa? IO-nya sih.
oknumnya itu. Ya kan? Iya. Vendor, ya iya, barang gua anjir gitu kan. Belum diselenggarain, dihancurin. Belum dibayar pula. Belum dibayar pula, berarti kan harus modal lagi. Itu nggak cuma satu. Nah, kalau si konser itu kayak vendor gitu, pakainya tuh gede banget gak sih soundnya itu? Soundnya itu banyak ya, banyak macam-macam kan. Kalau sound itu setahu gue tuh ada staff. Itu sorry nih ya, itu adalah ya sound yang buat bass itu tuh. Yang dung kotak gede banget gede itu. banget ya. Namanya terus staff, terus apa namanya? Aduh apa lagi aku lupa. Pokoknya mixernya tuh gede juga. Gede juga. Khusus buat kayak gitu ya? Iya, buat event apalagi itu Event barang outdoor. kan? Buat Barang-barang outdoor. Kan beda, outdoor sama indoor tuh barang beda dan perawatannya pun beda. Beda sama dangdutan. Ada kan konser dangdutan juga gitu. Dangdutan bisa pakai itu. Bisa pakai itu. Jadi ada pengaturan ya? Ada pengaturannya sih di mixer. Bassnya naiknya segimana, turunnya segimana, vokalnya segimana, gitarnya berarti ada segimana. pengaturan di ininya ya. Beda-beda. Beda toh. Cuman gak habis pikir kenapa saking kecewa dan emosi. Kalau di sini sih yang gua riset ya, memang itu mereka tuh harusnya acara tuh malam kalau nggak salah ya, dan nunggu jam 19.00, ditunggu lagi 19.30. Jam 19 itu jam 7. Jam 7 malam ya. Dan di situ dalam posisi panggungnya itu gelap. Jadi benar-benar nggak ada Nggak ada band yang mau muncul yang apa. Ya, nggak ada MC yang menginformasikan. Mungkin nggak ada rundown acaranya. Iya, rundownnya nggak ada. MC-nya pun nggak ada. Ya emang udah kabur. Jadi kayak nonton apa wayang golek gitu. Iya, cuma ya lu boleh kecewa. Boleh nih buat penonton kecewa, nggak apa-apa. Boleh, itu wajar. 15.000 lu tuh hilang tuh nggak apa-apa, itu wajar. Cuman ya jangan sampai ngebakar barang-barang vendor gitu. Barang-barang vendor. Tapi kenapa? Mending lu banting daripada dibakar. Karena bakar yang tadi gue bilang, kalau dibakar ya udah angus, udah nggak bisa dibuat apa-apa. Kalau rusak kan masih bisa diperbaiki, apanya kah, patah kah, atau putus kah gitu kan. Kalau dibakar ya kabelnya misalnya, kalau lu banting hancur, terus mata-mata LED-nya tuh yang kecil-kecilnya hancur. Kalau lu bakar kan angus. Jadi ya jadi debu. Nggak bisa, ya udah nggak bisa benerin. Iya. Mungkin ada beberapa yang selamat katanya. Kayaknya ya. Sekarang gini, kalau misalnya lu ngebakar, lu kena juga, yang mampus juga. Dan katanya lagi diusut sih. Yang diusut ya? Si Banyak gak sih? IO-nya yang diusut juga, diusut tuntas sama polisi IO-nya, terus diusut tuntas si penontonnya. Karena katanya ya, Seliwangan itu gue dengar itu tuh barang-barang vendor yang nggak dibakar itu dibawa-bawain kayak pagar. Sisanya, sama si pelaku itu? Apa sih kalau itu dijarah ya? Oh benar. Dijarah, jadi buat kegantian rugi si tiketnya itu yang 115.000. Jadi dia jual walaupun ya dapatnya nggak mungkin 100 lebih, mungkin dapat tapi seenggaknya lah ya. Cuma ya kalau lu nggak bawa-bawain tuh barang mungkin bisa di-refund. Sedangkan kalau IO-nya ketangkap terus dipertanggungjawabin sama dia, bisa di-refund. Meskipun gak 100%. Tapi kan lumayan, duit itu balik. Iya. Walaupun 75.000 cepet juga ya, lumayan. 115.000 cepet, 15.000 ya. Lumayan. Emosi boleh, tapi seenggaknya lu jangan anarkis banget gak sih? Nggak, iya jangan. Ya, lu udah rugi, jangan ngerugin orang lain. Betul. Gitu aja. Jangan ngerugin orang lain ketika lu udah rugi. Kenapa? Lu kan udah ngerasain rugi gimana? Gak enak kan? Lu ngebakar barang vendor. Vendor itu bukan panitia. Provokator, kalau menurut gue ada provokator. Vendor itu rental alat-alat audio visual, sound system, alat visual seperti itu. Kayak kamera atau seperti apa kan, itu alat-alat vendor. Iya. Kayak drum, gitar, bass. Berarti udah merangkap ya? Piano. Bukan hanya sound aja kalau vendor itu. Banyak. Backdrop, yang tenda-tenda itu kan dari dia vendor. juga ya. Vendornya beda-beda. Beda-beda vendor. Yang rugiin lu banyak vendor. Jadi sakit sih. ya kalau pendapat gua sih
saran ya, bukan pendapat. Saran gue sih jangan ngerugiin orang lain ketika lu udah rugi gitu. Ya lu boleh kecewa, lu boleh marah-marah ya, asal teriak doang. Lu ngungkapin tapi jangan sampai dibawa dan jangan dibakar. Jangan dibakar, lu teriak-teriak terserah lu mau emosi kayak apapun. Tendang boleh nggak apa-apa. Ya, ditendang. Ataupun lu malah marah di atas panggung atau gimana ya udah. Kayak kemarin kan tuh Bring Me The Horizon yang batal itu, bukan batal, yang berhenti di pertengahan lagu itu kan pada naik ke atas backstage. Ya pada naik ke atas backstage, terus pada ya pokoknya chaos juga di situ, cuman nggak ada yang dibawa-bawain dan nggak ada pembakaran kayak gitu. Dia cuma menyuarakan doang kali ya, gue emosi kecewa. Karena ya waktu itu sih harga tiketnya lebih besar ya? Lebih besar dibanding itu. 15.000. Ya, yang lebih besar aja nggak sampai kayak gitu. Ya. Ini yang 115.000 sampai ngerugiin. Ini gue bukannya mendukung pihak IO atau pihak penonton ya. Iya. Ini gue menyuarakan hati gue aja. Apalagi kan pengalaman nonton konser dan juga pernah berkecimpung di dunia vendor. Jadi kasih tahu nih. Kenapa gue yang BTW di sini gue kamera. Kamera editor. Nah, di sini konten ini tuh yang nyaranin gua, bener gak? Betul, segmen baru ngebahas si Lentera ini. Karena apa? Karena gua nggak setuju ketika banyak pihak lain yang menyalahkan IO. Iya, IO jelas salah di posisi ini memang sekarang dia salah. Terus gua nggak setuju juga yang nyalahin penonton. Kan nggak semua penonton yang ngebakar. Itu kan cuma ada beberapa aja untuk kasarnya. Wah, sekali aja gue ramein. Cuman kan ada beberapa penonton yang nggak ikut-ikutan kayak gitu. Atau cuma nonton. Dan dia kena, apalagi ini kan sampai diusut tuntas. Takutnya yang nggak ngebakar itu jadi kena. Nah, yang nggak bersalah disangkut pautin. Kamera itu jadi kena. Kesian kan, dia cuma kayak nonton doang. Kalau gitu mau gue lakuin. Iya. Bener kan? Mau gue lakuin. Tangkap kayak gitu, dengan dilakuin kan? Tangkap gue gitu. Pokoknya buat teman-teman nih yang pernah atau jangan sampai sih ya, semoga menemukan konser-konser yang resmi. Ya, saran gue sih nyarinya yang jelas-jelas aja. Yang udah dipromoin juga eventnya sama si bandnya itu. Tuh. Kalau cuman dipromoin, dikasih rundown dari Instagram event itu, kalau terus nggak dipromoin lagi sama si band yang pengen tampil itu, jangan menurut gue. Karena bisa jadi kayak gini. Belum lunas pembayaran. Udah gitu ada banyak oknum. Dan buat teman-teman juga nih yang belum pernah nonton konser nih, pasti kan belum ada pengalaman. Bisa tuh tanya-tanya dahulu ya kan, saya ke teman yang lain ataupun cari informasi biar kalian juga tahu. Kan bisa jadi tuh semua yang ada di situ nggak mungkin pernah nonton konser dong. Iya kan? Setahu baru setahu. Baru nih. Siapa tahu goblok. Siapa tahu first time di situ. Wah, nonton nih murah 115.000 gitu kan. Banyak kan orang-orang Konoha itu kan murah-murah. Kayak sama gitu. gue juga nyarinya yang murah. Gitu. Cuman ya kan yang jelas-jelas aja murahnya. Jangan tiket gocap eventnya gede lu beli ya lu ketipu kalau kayak gitu. Eventnya gede nih kayak misalnya kayak Pesta Pora, kayak yang kemarin gue nonton Pesta Bebas Berselancar ya kan. Tiketnya kayak Jakarta Fair, itu kan gede-gede eventnya, terus tiketnya gocap. Itu pasti nipu, itu udah jelas banget nipu. Tiketnya gocap cepet, nggak pasti lah nipu. Nggak pasti itu. Makanya tanya-tanya dulu sih kalau kita tanya dulu ke teman-teman. Cuman kan kalau Jakarta Fair, Pesta Bebas Berselancar, terus yang Pesta Pora itu kan jelas. Karena setiap tahun dia ada. Ngadain dia. Pasti ada dan dia udah sukses ngejalanin yang sebelum-sebelumnya. Acara-acara sebelumnya itu kan udah pasti jelas, walaupun harga tiketnya gocap siapa tahu dia promo. Iya, promo. Itu jelas kalau dia ngasih tiket gocap tetap gue beli. Lumayan lah. Karena dia jelas. Dia tahu dia jelas. Begitu guys. Kisruhnya ini sama aja ya, gue tahu mereka demo kecewa, tapi seenggaknya pakai akal sehat juga, ngelampiasin kemarahan. Ngelampiasin kemarahan ya, tapi jangan sampai ya kayak gitu.
menurut gue SDM rendah. Nah kalau kayak gitu bisa berpengaruh sama dia minum dulu gitu gak sih? Mungkin dia di luar venue itu mungkin dia minum, terus Ya kan, nggak sadar atau berpengaruh alkohol jadi ya itu. takutnya kan dia berpengaruh alkohol, kecewa dan dia nggak sadar bisa juga Bisa kayak gitu. Terus provokaterin orang di situ, Bisa banget. udah kayak gitu. Ya, ya sekarang sih kalau buat gua lu nyari konser yang pasti ya mungkin ini ada beberapa penonton Lentera yang kemarin di Lentera yang mungkin pasti nonton. Dia nonton, Ya kalau lu nih yang ngebakar, serahin lah diri lu, Iya. lu jelasin. gentle Supaya lah. capek lah, cabut terus. Iya, Lagi kalau diusut sama sampai polisi. diusut. Seenggaknya lu udah bertanggung jawab lah dan pasti nerima alasannya itu. Ya nggak sih? Iyalah, Pasti. Nggak mungkin 100% lu salah kayak gitu. ya saran gue ya terakhir nih, Apa nih caranya nih? saran gue kalau lu mau nonton konser, pertama jangan bawa tiket dulu, bawa otak. Jangan ditinggal di rumah. Bawa otak, nggak bawa. Iya, nggak bakal sinkron dan nggak bakal Ya, jalan. akhirnya jadi kayak yang Lentera itu penontonnya. Iya, kosong sanggahnya kosong ya. Iya. Asal datang aja, gitu. Otak nggak dibawa, tiket lu bawa. Gimana? Ini lu bawa dua-duanya. Kalau lo bawa rokok, tapi lu bawa korek, gimana Tapi kalau korek masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa kita minjem ke orang. Kalau rokok, Kalau lu bawa korek tapi nggak bawa rokok, lu mau minta ke orang nggak enak. percuma. Benar. Ya lu bawa korek doang nih, lu nggak bawa rokok. Ayo. Gimana? Ngebakar apa? Kalau ditawarin baru. Gitu. Banyak banget sih pelajarannya ya. Dari hal apapun itu kan, ini apalagi sampai yang ngebakar. Itu bisa aja merembet, namanya kebakaran itu bisa ngerembet tau. Bisa. Cuman itu katanya kan di lapangan. Di lapangan ya. Lapangan jadi ya aman seharusnya. Seharusnya aman sih. Dan tidak ada korban jiwa. Nggak ada, karena kan dia yang bakar sendiri. Ya kali gitu berbalik. Kalau LED dibakar, terus panelnya kena itu bisa meleduk. Kan Bahaya panel kan juga ya. genset. Pasti kan kalau di lapangan kayak gitu kan pasti pakai genset, Pakai nggak pakai genset. listrik. Kan kalau kayak di gedung-gedung kan pakai listrik gedung. Kan kalau genset bisa meledak. Terus bisa nyetrum barang-barang lu. Ya iya, lu bisa kebakar semua. Iya, bisa Lu meledak. berencana untuk bukan lu ngajak-ngajak orang gitu nih. Gitu. Ya, itu aja sih. Itu aja sih yang kita bahas. Dan semoga nggak ada lah kejadian kayak gitu lagi. Ya, kedepannya jangan ada lah kayak gitu lagi. Gue Jangan berharap lah. banget nggak ada. Ya, terutama orang-orang yang pertama kali nonton, gue tahu pasti kecewa banget. Gue pertama kali nonton, tapi gue nggak dapet nih, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Dan gue cuma dapet kecewa doang. Iya. Jadi pelajaran aja, ikhlasin aja, Ekspektasi lu 115.000. berlebihan, taunya batal kayak kemarin Ya, kan. Jadi kecewa. Gak apa-apa, jadiin pelajaran. Karena kalau kayak gitu lu gak bakal tahu. Iya. Jadi ketika lu mau nonton konser lagi kan jadi tahu nih mana yang benar. Ya, ambil positifnya Ambil aja positifnya lah. aja. Jangan negatifnya, jangan bakar-bakar membakar. Iya, mending bakar-bakaran. Nyate, Karena enak. Idul Adha kan, habis Idul Adha kan mendingan nyate dah Apa gitu yang daripada dibakar? nyate LED, Gak bisa dimakan. nyate Iya kan? nyate sound mendingan Iya. nyate daging. Cuma bawa asap doang gitu kan. Oke, segini ya. Segini aja cukup kali ya. Ya. Thank you nih untuk informasi, tips-tipsnya juga dan saran-sarannya guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang apalagi pertama banget nonton konser ya. Udah ada tuh tips-tipsnya. Yang tadi biar nggak kecopetan juga udah tahu. Ini ada edukasinya. Edukasinya. Kita bapak tuh ada pokoknya di edukasi. video ini ambil positif aja. Ambil Ya, positif. gue mohon maaf ketika gue ada omongan yang salah. Omongan yang salah atau tingkah laku kita ataupun dari pihak-pihak yang mungkin ya kan. Ya mungkin gue salah ngomong atau salah apa, karena kan gue juga nggak terlalu tahu. Gue cuma tahu sekelibatan di Twitter doang. Ya, informasinya seperti itu, guys. Cukup kali ya. Cukup. Oke, Tutup lah. nanti kita akan ikutin segmen-segmen masih banyak segmen lain dan Ini juga segmen apa Bapak ya? Bapak bahas apa aja. Oke, thank you guys sudah nonton. Enjoy watching. Thank you.